Baik, kita lanjutkan ke contoh nomor 10. Ubahlah ke dalam bentuk trigonometri sudut lancip atau sudut di kuadran 1. Atau boleh kita tulis dia akan berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, di soal-soal ini A, B, C, D, E ini semua sudutnya lebih dari 90. Bahkan ada yang negatif 130 derajat. Oke, kita akan mengerjakan dari yang pertama, sin 125. Oke, sin 125 itu bisa kita tulis kalau dari 90 derajat ya, dia bisa dikatakan 90 ditambah berapa ini? 35 ya. Oke. Kalau dia sin 90 tambah 35, kita rubah 125 kuadran 2. Sin akan bertanda positif. Oke. Menggunakan 90 menyebabkan sin harus berubah menjadi cos. Berapa? 35. Kita lihat ternyata sin 125 bisa berubah menjadi positif cos 35. Ini yang dikatakan bahwa ubah dalam bentuk trigonometri sudut lancip. Nah, kita sudah merubahnya menjadi cos 35, artinya sudut lancip. Nah, hati-hati, sin 125 juga bisa didekati dari 180. Bisa kita tulis sin 180 dikurangi berapa? 55. Oke, sin di kuadran 2 nilainya akan positif. Menggunakan 180 tidak merubah sin, jadi tetap sin. Kita ambil angkanya, 55 derajat. Jadi kata kuncinya gini ya, kalau kamu menggunakan 90 dan 270, itu nanti berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin. Tapi kalau menggunakan 180 derajat atau 360, nanti tetap. Tanda plus minus sesuai kuadrannya. Kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangen, kuadran 4 cos yang positif. Sudah pernah saya jelaskan, kuadran itu ada 4, ya. Tandanya gunakan singkatan. Semua sindikat tangannya kosong gitu aja. Semua sindikat tangannya kosong. Baik, kita lanjut ke contoh yang B. Tentukan nilai dalam sudut lancip cos 250 derajat. Oke, 250 derajat bisa didekati dari 270, tapi dikurangi 20. 250 ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu cosnya bertanda negatif. Karena menggunakan 270, cosnya kita ganti menjadi sin. Tinggal kita tulis 20 derajatnya. Tetapi cos 250 juga bisa didekati dari 180, yaitu dengan cara ditambah 70. Cos di kuadran 3 nilainya negatif. Cos menggunakan 180 tetap cos. 70-nya tinggal kita tulis. Oke, seperti itu caranya. Yang C, tangen 340. Kita bisa mendekati dari 270 dengan cara ditambah dengan berapa? 70 ya. Tan di kuadran 4 itu akan bertanda negatif. Karena menggunakan 270, tangen harus berubah menjadi kotangen. Kita ambil angkanya 70 derajat. Atau bisa juga kita kerjakan dengan pendekatan 360, yaitu dikurangi 20 derajat. Nah, tangen di kuadran 4 nilainya negatif. Oke. Kemudian karena menggunakan 360, tangen tetap tangen, tidak usah dirubah. Kita ambil angkanya 20 derajat. Oke, next yang D, sin 915 derajat. Baik, kita sederhanakan dulu dia berapa putaran ya. Kalau kita lihat satu putaran itu 360 derajat. Kalau dua putaran itu 720 derajat. Ini bisa dua putaran ya.
Kita coba kurangi, 915 dikurangi 720. Ini dapat 5. 11 dikurangi 2 dapat 9. Ini tinggal 1. Oke, dia sama saja sin 195. Langsung gitu aja. Ya, patokannya ini ya. Dia adalah 2 putaran. Mungkin saya tulis dulu biar gak bingung. Saya tulis asal usulnya. Yaitu dia adalah 2 kali 360 ditambah 195. Jadi langsung saya tulis sin 195. Oke, sin 195 bisa didekati dari 2 tempat ya. Ini ada di kuadran 3. Kita bisa menggunakan 180 ditambah 15. Karena di kuadran 3 ya, 195 kuadran 3, sin itu bertanda negatif. Karena menggunakan 180, sin tetap sin. Kita ambil angkanya 15 derajat. Atau bisa juga kita dekati dari 270. Yaitu 270 dikurangi berapa? 75. Karena menggunakan 270, karena di kuadran 3, maka sinnya negatif. Karena menggunakan 270, sin berubah menjadi cos. Angkanya 75 derajat. Yang tangen dari negatif 130 derajat. Oke, untuk mengerjakan tangen yang sudut negatif seperti ini, ya, saran saya, kita gunakan cara ini. 360 derajat min 130. Kita cari ini. Jadi ini artinya ada 0 min 130. Dan 0 itu posisinya sama dengan derajat 360. Jadi kita buat saja seperti ini. Ini jadi 0, 6 kurangi 3 itu 3, ini kurangi 2. Berarti dia sama saja tangen 230. Seperti itu aja. Oke, 230 ada di kuadran 3, bisa kita dekati dari 180. Berarti tinggal ditambah dengan 50. Di kuadran 3 tangen positif, menggunakan 180 tangen tetap tangen, tinggal kita tulis angkanya. Sudah jadi. Atau bisa juga kita dekati dengan 270 dikurangi 40. Karena menggunakan 270, tangen berubah menjadi kotangen. Kita ambil 40-nya. Jadi selalu konsepnya seperti itu ya. Pertama, tentukan tanda plus minus itu sebagai kuncinya. Lihat kuadrannya ya. Misalkan sin di kuadran 2O positif. Misalkan cos di kuadran 2O negatif. Selebihnya, ketika menggunakan pendekatan 90-270, sin cos tangen berubah. Tapi ketika menggunakan pendekatan 180-360, sin cos tangen tetap. Oke, tinggal ambil angka yang jaraknya tadi berapa. Misalkan ini 35, 55, 20, 70 itu yang kita ambil. Baik, di sini sudah kita bahas cara membuat sudut ini menjadi sudut lancip. Berikutnya contoh ke-11. Jika diketahui nilai sin 15 sama dengan P per 2, nyatakan sudut berikut dalam P. Saya mulai dari infonya, yaitu sin 15 derajat sama dengan P per 2. Kita tahu sin itu rumusnya demi ya. Kita cari sisi sampingnya. Ini ada sudut 15. Kemudian depannya itu P, miringnya 2. Berarti sampingnya adalah akar dari 2 kuadrat min P kuadrat. Atau akar dari 4 min P kuadrat. Kita cari cosnya, berarti otomatis cos 15 adalah sami. Sami, sampingnya adalah akar 4 min P kuadrat per miringnya 2. Dan tangen 15 adalah desa ya, depan per samping. Oke, kita sudah lengkap sin cos tangennya. Kita coba kerjakan yang A. Ditanya cos 165. Baik, karena modelnya 15 derajat, kita harus merelasikannya dengan 15 derajat. Yang bisa ke 15 derajat hanyalah 180, yaitu
180 min 15. Jadi silakan gunakan 90, 180, 270, atau 360. Yang penting bisa berpasangan dengan 15 ya. Kalau 165 kamu pakai 90 tidak bisa ya menggunakan 15. Jadi yang bisa adalah yang 180. Baik, 165 ada di kuadran 2, cos bertanda negatif. Penggunaan 180, cos tetap cos. Kita ambil 15-nya saja. Berarti negatif, cos 15 tadi ini. Oke, sekarang yang B. Sin 285 derajat. Kita cari pendekatan yang bisa menggunakan 15 derajat, yaitu 270. Dia adalah sin 270 ditambah 15. Oke. 285 ada di kuadran keempat. Sin bertanda negatif. Penggunaan 270 akan merubah sin menjadi cos. Kemudian kita ambil angkanya saja 15 derajat. Berarti sama ya, negatif. Cosnya tadi 4 min P kuadrat per 2. Yang C. Tangen 195. Kita gunakan 15 dan yang mana biar jadi? Ternyata yang 180. Dia adalah tangen 180 ditambah 15. Tangen di kuadran ketiga, ya, kuadran 3, dia positif. Kemudian penggunaan 180, tangen akan tetap tangen. Kita ambil angkanya 15 derajat. Tangen 15 tadi nilainya adalah P per akar 4 min P kuadrat. Jadi ini jawabannya. Oke, sebenarnya untuk memahami materi-materi ini tentu kamu harus paham dulu dari contoh pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, biar pas di nomor 11 ini kita tinggal menggabungkan ya konsep-konsep yang di awal. Jadi saran saya, setiap mempelajari video yang ada di channel saya, silakan pelajari dari dasarnya dulu sebelum lanjut atau melihat contoh-contoh soal nomor yang terakhir-terakhir ya. Jadi kalau ada part 1, 2, 3, 4, silakan pelajari dari part pertama dulu. Jangan langsung ke part keempat ya, nanti akan kesulitan. Baik, kita diketahui pertama adalah 5/13 dengan alfa sudut 1. Hitunglah nilai dari trigonometri berikut. Yang pertama, dari sin ini kita harus merubahnya dulu menjadi cos dan tangen ya. Sin adalah demi. Kalau depannya 5, miringnya 13, sampingnya sudah jelas triple Pitagorasnya, yaitu 12. 5, 12, 13. Jika tidak paham, silakan simak lagi video saya bagian awal ya. Kita akan mencari cosnya. Cos itu sami ya, sampingnya itu 12, miringnya 13. Dan tangen itu desa, depannya 5, sampingnya 12. Oke, ini tidak saya bahas panjang-panjang karena ini dasar dari trigonometri di kelas 10 ini, yaitu dari sin harus bisa merubah cos ke tangen, dari cos harus bisa merubah sin dan tangen, dari tangen harus bisa merubah ke sin dan cos. Jadi tiga-tiganya harus bisa menentukan. 180 min, ya 180 dikurangi alfa lancip, 180 dikurangi sedikit gitulah, itu masih ada di kuadran 2. Di kuadran 2, sin akan bertanda positif. Gitu. Penggunaan 180 menyebabkan sin tetap sin. Kita tinggal ambil alfanya. Oh, berarti dia sama dengan sin alfa, yaitu 5/13. Gitu caranya. Oke, next. 360 dikurangi alfa, itu ada di kuadran keempat. Di kuadran keempat, cos akan bertanda positif. Penggunaan 360, cos tetap cos. Alfa, cos alfa tadi 12/13. Oke, sekarang sekan. Pi per 2, pi itu 180. Jadi kalau dibagi 2 jadinya 90 min alfa. Ini di kuadran 1. Penggunaan 90 di kuadran 1, sekan maupun sin, cos, tangen semuanya positif ya. Di kuadran 1 positif. Sekan kalau menggunakan 90, sekan akan berubah menjadi kosekan. Ya, sekan kalau menggunakan 90 berubah menjadi kosekan. Alfa.
Oke, kosekan itu adalah sepersin. Kalau sinnya 5/13, sepersin berarti tinggal dibalik 13/5. Oke, terakhir tangen pi plus alfa. Pi adalah 180. Kalau ditambah alfa akan jatuh di kuadran ke-3. Di kuadran 3, tangen bertanda positif. Penggunaan 180, tangen akan tetap tangen alfa. Nah, tangen alfa sudah dicari tadi 5/12. Baik, itu tadi beberapa contoh cara menggunakan sudut-sudut berelasi. Kata kuncinya adalah yang pertama, kuasai dulu tanda plus minus di semua kuadran ya. Kapan plus, kapan minus. Yang kedua, pahami bahwa kalau menggunakan 90 dan 270, kamu harus merubah sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Tapi kalau menggunakan 180 dan 360, sin akan tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Oke, kata kuncinya hanya dua itu ya. Jadi tanda plus minus, kemudian sinnya berubah apa tidak. Oke. Baik, saya harap bisa dipahami. Mohon maaf apabila mungkin penjelasan saya kurang memuaskan atau kurang jelas. Saran saya selalu pelajari dari dasarnya dulu ya. Kalau ada part 1, 2, 3, 4 silahkan pelajari dari part 1 dulu. Sehingga saat masuk ke bagian keempat atau soal yang bagian akhir-akhir bisa lebih dipahami. Oke, sampai sini dulu saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.